Agenda sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki tahap mendengarkan keterangan ahli. JPU sudah menghadirkan sejumlah ahli pada sidang tersebut, mulai dari ahli balistik, digital forensik, dan yang lainnya. Pada sidang terakhir di pekan ini, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, JPU menghadirkan 2 ahli pidana dan 1 ahli psikologi forensik. Lalu, apakah keterangan ahli dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan mengikat keputusan hakim? Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, menyebut keterangan ahli sesuatu hal yang termasuk alat bukti dan sudah diatur dalam hukum acara pidana. Dia kemudian mengatakan, keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan ini tidak akan pasti mengikat. Pada hakikat, jelas keterangan ahli digunakan untuk membuat terang benderang perkara pidana. Apabila menurut hakim keterangan ahli itu tidak membuat terang benderang, berarti tidak perlu digunakan keterangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Keterangan ahli psikologi forensik, Reni Kusumowardani, lebih banyak disorot dalam persidangan. Terlihat jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum terdakwa lebih banyak yang menghabiskan waktu untuk mendapatkan keterangan ketua Apsifor tersebut. Terkait keterangan yang disampaikan Reni di ruang sidang, dan juga 2 ahli pidana, Heri Firmansyah mengatakan dia menghargai apa yang disampaikan ahli itu. Pria bergelar doktor ilmu hukum itu juga sudah berkali-kali dipanggil sebagai ahli, baik di tahap penyidikan maupun di persidangan, pada kasus tindak pidana. Dia menyebut, menjadi ahli di persidangan bukanlah perkara yang mudah. Pada konteksi di persidangan pembunuhan Yosua Huta Barat, dia menghargai secara keilmuan seseorang dari pendekatan ahli hukum pidana dan psikologi forensik. Hal itu diungkapkannya karena menurutnya, pendekatan metode yang digunakan dan dijabarkan oleh ahli psikologi forensik, menurutnya tidak menyentuh ketentuan hukumnya. Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, awalnya disebut peristiwa itu baku tembak usai pelecehan pada Putri Chandrawati di Duren 3. Skenario itu berlangsung selama 1 bulan, sebelum akhirnya dipatahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tanggal 9 Agustus tahun 2022, yang tegas menyebut tidak ada baku tembak Baradae dengan Brigadir J. Sebelum patahnya skenario fiktif yang dibuat oleh Ferdi Sambo itu, Apsifor sudah melakukan asesmen terhadap para tersangka, kecuali Richard Eliezer alias Baradae. Reni Kusumowardani, Ketua Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensi Indonesia, yang hadir sebagai ahli pada sidang pembunuhan Brigadir Yosua, menyebut pihaknya mendapat surat permintaan dari polisi pada tanggal 25 Juli tahun 2022 melakukan asesmen saksi dan tersangka. Hal itu berarti, pada saat memulai asesmen, masih terfokus pada skenarionya baku tembak dan terjadi pelecehan seksual di Duren 3. Adapun versi Patra M. Zen yang kala itu masih menjadi pengacara Ferdi Sambo, Apsifor melakukan pendampingan terhadap Putri Chandrawati. Pada keterangannya di persidangan, Reni membantah Apsifor melakukan pendampingan pada istri Sambo itu. Ketika Juli melakukan asesmen, Reni mengatakan semua melakukan kebohongan terkait kejadian di Duren 3. Semua yang saat ini menjadi terdakwa, saat itu telah mereka lakukan asesmen, kecuali pada Richard Eliezer. Pada asesmen yang pertama, semua menceritakan ada peristiwa pelecehan yang dilakukan Yosua, sehingga terjadi baku tembak. Putri Chandrawati, saat menceritakan pelecehan, ujar dia, selalu disertai dengan tangisan. Ternyata ceritanya yang pertama saat asesmen adalah kebohongan, karena sebenarnya tidak ada peristiwa dia dilecehkan Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3. Ketika asesmen yang kedua, para pihak yang berbohong itu kemudian menyampaikan permohonan maaf. Ferdi Sambo saat itu, ungkapnya, juga mengakui itu adalah skenario mereka. Keterangan yang pertama itu kemudian diperbaiki oleh mereka pada pertemuan yang berikutnya. Dia menyebut dalam penelitian untuk profiling ini, Apsifor mendapatkan data mulai dari keterangan yang disebut sebagai skenario Duren 3, dan kemudian keterangan yang sudah direvisi dan dinyatakan sebagai situasi yang sebenarnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen,
like dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya